Ketika Manchester City mengumumkan perekrutan Tijani Reinders, dunia sepak bola sempat terkejut. Bagaimana mungkin seorang gelandang yang beberapa tahun sebelumnya nyaris tak terlihat di era divisi, kini berdiri di panggung megah Liga Utama Inggris dengan sambutan meriah? Gol debutnya melawan Wolves menjawab keraguan banyak orang, tetapi juga menimbulkan pertanyaan lebih dalam. Bagaimana perjalanan panjang seorang anak keturunan Maluku dari Zwolle bisa membawanya hingga ke puncak karirnya? Untuk memahami kisah penuh lika-liku ini, kita perlu menelusuri jejaknya dari awal. Sebuah cerita yang bermula di tanah kelahirannya, Zwolle. Bab 1. Akar Maluku di tanah Belanda. Tiani Martinus Jan Reinders lahir pada akhir bulan Juli tahun 1998 di Zwolle, Belanda. Ia tumbuh dalam keluarga dengan darah campuran unik. Ayahnya, Martin Reinders, adalah mantan pesepak bola profesional yang berkarier di sejumlah klub Belanda. Sementara dari garis keturunan ayah, mengalir darah Maluku Indonesia. Warisan inilah yang membuat Reinders tidak hanya merasa bagian dari Belanda, namun juga memiliki ikatan emosional dengan akar Asia Tenggara. Sejak kecil, ia sudah dikelilingi suasana sepak bola. Lingkungannya di Zwolle dipenuhi anak-anak yang sering bermain bola di jalanan, dan rumahnya selalu penuh cerita dari sang ayah tentang bagaimana kerasnya dunia profesional. Tidak heran jika minat Reinders pada olahraga ini tumbuh cepat. Namun berbeda dengan anak-anak lain, ia terlihat memiliki kemampuan mengontrol bola dengan tenang sejak usia dini. Pergerakannya tidak tergesa, namun setiap sentuhan mengalir lembut. PEC Zwolle menjadi tempat pertama yang membuka pintu bagi bakatnya. Klub kota kelahirannya itu sudah lama dikenal sebagai tempat melahirkan talenta muda. Di akademi inilah Reinders mulai ditempa. Pelatihnya sering mengatakan bahwa meski tubuhnya tidak terlalu besar di usia remaja, ia memiliki visi permainan yang matang. Ia bisa melihat ruang kosong lebih cepat dari teman-temannya. Namun perjalanan awalnya tidak mulus. Ada masa di mana ia kesulitan menembus tim utama. Banyak yang meragukan apakah dirinya cukup tangguh secara fisik untuk bersaing di level profesional. Beberapa kali ia ditempatkan di bangku cadangan, menunggu kesempatan yang tak kunjung datang. Tetapi karakter ulet dalam dirinya tidak pernah padam. Ia terus berlatih lebih keras, mendengar nasihat ayahnya, dan memperbaiki kekurangan. Ketekunan itulah yang menjadi fondasi awal kisah panjangnya. Dari lapangan kecil Zwolle, perjalanan Reinders mulai bergerak ke arah yang lebih besar. Bab 2. Dari Zwolle ke Alkmaar. Ujian pertama. Musim panas tahun 2017 menjadi titik balik penting. Tijani resmi meninggalkan klub kota kelahirannya dan bergabung dengan AZ Alkmaar, salah satu tim Eredivisie yang konsisten menghasilkan talenta. Banyak pihak menganggap keputusan ini sebagai langkah berani karena persaingan di AZ jauh lebih ketat. Pada awalnya, ia ditempatkan di Jong AZ, tim cadangan yang bermain di kasta kedua Belanda. Dari sinilah ia harus membuktikan diri. Hari-hari latihan berlangsung keras dengan level kecepatan dan fisik yang lebih tinggi dibandingkan saat bersama PEC Zwolle. Ada kalanya ia merasa tertinggal, tetapi semangat pantang menyerah membuatnya cepat menyesuaikan diri. Namun, perjalanan tidak selalu lancar. Pada musim 2019, AZ memutuskan meminjamkannya ke RKC Waalwijk hingga akhir kompetisi. Keputusan itu sempat membuatnya bimbang. Di satu sisi, ia ingin menunjukkan kualitas di tim utama AZ, tetapi di sisi lain, ia sadar kesempatan bermain di Waalwijk akan memberinya pengalaman berharga. Benar saja, masa peminjaman itu membuatnya semakin matang. Di sana ia belajar menghadapi tekanan ketika tim berjuang keras bertahan di Eredivisie. Kembali ke AZ setelah masa peminjaman, Reinders tampil dengan wajah baru. Ia lebih percaya diri, lebih agresif dalam duel, dan lebih berani mengontrol tempo permainan. Perlahan tapi pasti, namanya mulai dikenal di Eredivisie. Ia bukan hanya gelandang yang bisa menjaga keseimbangan, tetapi juga motor penggerak serangan. September 2022 menjadi salah satu momen gemilang. Ia terpilih masuk Eredivisie Team of the Month, pengakuan resmi bahwa kualitasnya diakui.
Penghargaan serupa kembali ia raih pada April 2023. Dari situ, publik mulai melihatnya bukan sekedar pemain muda biasa, melainkan salah satu gelandang paling menjanjikan di Belanda. Perjalanan dari Zwolle ke Alkmaar membuktikan bahwa setiap langkah kecilnya adalah bagian dari ujian yang mengasah mental dan keterampilannya. Bab 3. Milan memanggil. Musim panas 2023 menjadi lembaran baru. Klub raksasa Italia AC Milan resmi mendatangkannya. Transfer ini bukan hanya kabar mengejutkan bagi publik Belanda, tetapi juga simbol pengakuan bahwa Reinders telah menembus panggung Eropa. Milan dengan sejarah panjang dan tradisi kuat di Liga Champions melihat Reinders sebagai bagian penting dalam proyek jangka panjang mereka. Ia diproyeksikan menjadi jantung lini tengah yang bisa memberikan stabilitas sekaligus kreativitas. Ketika diperkenalkan di San Siro, wajahnya memancarkan campuran kebanggaan dan kerendahan hati. Ia sadar, mengenakan seragam merah hitam bukan perkara kecil. Debutnya bersama Milan memperlihatkan kualitasnya. Ia cepat beradaptasi dengan ritme Serie A yang dikenal keras secara taktik. Sentuhan bola yang sederhana namun efektif membuatnya langsung mendapat tempat di hati pelatih Stefano Pioli. Banyak media Italia menyorot perannya yang membuat lini tengah Milan lebih seimbang. Namun bukan berarti perjalanan di Milan tanpa tekanan. Kritik datang ketika tim gagal meraih hasil maksimal. Tetapi Reinders selalu menjawab dengan kerja keras. Setiap kali Milan membutuhkan pengatur tempo, ia hadir. Ketekunannya kembali menjadi senjata utama. Pada saat bersamaan, kabar gembira datang dari tim nasional Belanda. Bulan September tahun 2023, ia melakukan debut internasional bersama tim senior. Menggunakan seragam orange di panggung internasional adalah mimpi yang akhirnya terwujud. Perasaan itu sulit ia sembunyikan. Baginya ini adalah bukti bahwa kerja keras bertahun-tahun tidak sia-sia. Di tengah euforia bersama Milan dan timnas, satu babak baru diam-diam menanti. Klub besar Inggris mulai memperhatikannya, dan akhirnya pintu terbesar terbuka. Bab 4. Langkah besar ke Manchester City. Awal tahun 2024 menjadi momen bersejarah. Manchester City, juara bertahan Liga Utama Inggris dan klub dengan reputasi megah di bawah asuhan Pep Guardiola, resmi mengumumkan kedatangan Tijani Reinders. Transfer ini mencuri perhatian media Eropa. Dari Eredivisie ke Serie A, kini ia melangkah ke panggung paling kompetitif di dunia. Dalam wawancara perdananya, Reinders tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan. Ia menyebut bergabung dengan City adalah impian yang menjadi nyata. Baginya, bermain di bawah Guardiola dan bersama para pemain kelas dunia adalah kesempatan yang tak ternilai. Ia bahkan menyinggung keluarganya yang sangat bangga, terutama karena garis keturunan Maluku Indonesia yang membuat banyak fans Asia Tenggara ikut merasa dekat dengannya. City membawanya bukan sekadar untuk melengkapi skuad, melainkan memberikan warna baru di lini tengah. Guardiola melihatnya sebagai gelandang serba bisa, mampu mengontrol tempo, mendistribusikan bola, dan masuk ke area berbahaya. Publik Inggris penasaran, apakah ia bisa langsung beradaptasi dengan kerasnya Premier League? Pertanyaan itu terjawab di laga pembukaan melawan Wolves. Reinders tampil penuh percaya diri, bahkan mencetak 1 gol penting. Gol itu bukan hanya menandai debut manis, tetapi juga menjadi pernyataan bahwa ia datang bukan untuk duduk diam. Fans City langsung menyambutnya dengan can penuh semangat. Media Inggris menulis, Reinders memperkenalkan dirinya dengan cara terbaik. Langkah ke City adalah puncak karir yang dulu mungkin tak pernah ia bayangkan saat masih berjuang di Zwolle. Tetapi kini ia berdiri sejajar dengan bintang dunia. Bab 5. Warisan dan harapan. Kisah Tijani Reinders belum selesai. Ia baru memasuki usia emas sebagai pesepak bola. Tetapi perjalanan dari jalanan Zwolle, Akademi PEC,
Masa pinjaman di Waalwijk, kejayaan di AZ, sorotan Milan, hingga puncaknya bersama Manchester City sudah membentuk narasi luar biasa. Ia tidak hanya dikenal sebagai gelandang cerdas, tetapi juga simbol perjuangan dan konsistensi. Bagi masyarakat Maluku dan Indonesia, Reinders menjadi kebanggaan tersendiri. Ia membawa nama daerah asal leluhur ke panggung dunia, meski membela Belanda di level internasional. Kedepan, ia masih menyimpan banyak impian, mengangkat trofi bersama City, tampil gemilang di Liga Champions, hingga menjadi bagian penting dalam skuad Belanda di turnamen besar. Setiap langkah yang ia ambil selalu diliputi rasa syukur, karena ia tahu betapa berat perjuangan yang telah dilalui. Perjalanan Reinders adalah cerita tentang tekad, kerja keras, dan keyakinan. Dari Zwolle hingga Manchester, dari anak kecil yang diragukan hingga bintang di klub raksasa, semuanya membuktikan satu hal: mimpi akan selalu menemukan jalannya selama ada usaha dan keyakinan. Perjalanan Tidjani Reinders adalah bukti nyata bahwa mimpi tidak mengenal batas. Dari jalanan kecil Zwolle hingga sorotan lampu Etihad Stadium, dari keraguan banyak orang hingga pengakuan dunia, ia menjadikan kerja keras dan kesabaran sebagai bekal utama. Kini, ia bukan hanya gelandang yang mengatur ritme permainan, tetapi juga simbol harapan bagi generasi muda yang bermimpi menembus batas. Pertanyaannya, sejauh mana ia mampu menulis bab baru bersama Manchester City dan tim nasional Belanda, serta meninggalkan warisan yang tak hanya diingat karena prestasi, tetapi juga karena keteguhan hatinya.